Ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit. Tentang ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit ini masih bikin penasaran orang. Jayabaya adalah salah satu raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 dan mempunyai gelar Sri Maharaja, Sri Warmeswara, Matusudana, Wataranindita, Parakrama Dikjaya Utunggadewa, Jaya Balancana. Jayabaya ini adalah sosok pemimpin yang adil dan juga visioner pada masanya. Salah satu hal yang cukup fenomenal dari sosok Jayabaya adalah tentang ramalannya. Raja Jayabaya berhasil membawa kembali kejayaan kerajaan Kediri terpecah belahnya di masa kepemimpinan Raja Erlangga. Apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia, Bali yang berjudul Ratu Adil, Satrio Piningit dan Samanedhan. Satrio Piningit yang juga diartikan sebagai kesatria masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan bahwa sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil, peduli kepada seluruh rakyatnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit Sinisian Wahyu, Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Dalam ramalannya, Raja Jayabaya memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami berbagai macam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan. Jayabaya juga telah meramalkan bahwa wabah masih belum usai pada tahun 2023. Akeh wong dicokot lemut mati, lan akeh wong dicokot semut sirno, yang artinya jika orang yang digigit nyamuk mati dan banyak orang yang digigit semut hilang. Ramalan Jayabaya itu bisa jadi merujuk pada pandemi COVID-19 yang besar kemungkinan masih akan terus pada tahun 2023. Kita harus menjaga diri, jangan sampai lengah, walaupun status COVID-19 saat ini sudah mulai melandai. Seperti yang kita ketahui, Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157, bergelar Sri Maharaja, Sri Warmeswara, Matusudana, Wataranindita, Parakrama, Dikjaya Utunggadewa, Jaya Balancana ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang adil dan visioner pada masanya. Salah satu hal yang cukup fenomenal dari sosok Jayabaya adalah ramalannya. Seperti diketahui, Jayabaya muncul di masa-masa sulit hingga akhirnya berhasil membawa kerajaan Kediri pada masa kejayaan. Bahkan, dia berjasa dalam penyatuan kembali kerajaan yang sebelumnya pecah di masa kepemimpinan Raja Erlangga. Oleh karena jasanya tersebut, dia mendapat sebutan sebagai Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia, UNHI di Bali, yang berjudul Ratu Adil, Satrio Piningit dan Samanedhan. Secara harafiah, Satrio Piningit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan bahwa sebutan Satrio Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan, padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satrio Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya, tidak hanya mementingkan diri.
atau kelompok dan golongan yang mendukungnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satrio Piningit dan Ratu Atil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satrio Piningit Sinisian Wahyu Ratu Atil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan, merujuk pada kitab Musaror dari Sunan Giriprapen yang berisi ramalan-ramalan Jebaya, juga menunjukkan konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambaran Ratu Atil. Demikian juga dalam penggambaran Satrio Piningit, kesatrio penolong yang tersembunyi, ditandai dengan munculnya Ratu Atil. Dalam kitab tersebut terdapat bait yang berbunyi, Prabu Tusing Waliulo kata tone pan kekaling ing Mekah ingkang satunggal, tanah Jawi kang sawiji, renahe iku kaki, perak lan gunung perahu, sakulone tempuran, balane samyo jeri ase, iyo iku ratu rindinggeng sejagat, yang artinya raja keturunan Waliulo, berkedaton dua di Mekah dan tanah Jawa. Letaknya berada dekat dengan gunung perahu, sebelah barat tempuran, pertemuan dua sungai, dicintai pasukannya. Memang raja yang terkenal di dunia. Gunung Perahu adalah simbol dari Bukit Siguntang yang merupakan dataran tinggi di wilayah kota Palembang. Sementara tempuran merupakan tempat pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Ogan yang lokasinya tidak jauh dari Bukit Siguntang. Sebelah barat terdapat Masjid Muara Ogan. Bukit Siguntang sendiri merupakan simbol kejayaan Kedatuan Sriwijaya yang ditandai dengan ditemukannya prasasti kedukan di kaki Bukit Siguntang. Demikian halnya tempuran Sungai Ogan dan Sungai Musi melambangkan persatuan masyarakat Nusantara, di mana berabad-abad yang lalu pernah berkumpul 20.000 bala tentara pimpinan Tabunta Hyang Jayanasa. Simbolisasi tersebut menunjukkan bahwa Jayabaya memiliki hubungan historis dengan Sriwijaya, di mana raja pendahulunya, Raja Airlangga, menikah dengan putri kerajaan Sriwijaya bernama Wijaya Tunggawarman. Dari perkawinan tersebut menurunkan Sri Bameswara yang menikah dengan putri Panjalu, yang menurunkan Jayabaya sebagai raja kerajaan Kediri. Jayabaya dalam ramalannya juga mengatakan terkait kemunculan Sang Ratu Atil dan Satrio Piningit di masa yang akan datang, yang akan membawa kembali kejayaan. Dalam ramalannya tertulis bahwa Sang Ratu Atil di masa yang akan datang adalah orang Jawa dari keturunan kerajaan Majapahit yang akan muncul saat kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda dan kapal dapat menjelajah langit dan angkasa. Dalam ramalan itu dikatakan bahwa Ratu Atil akan menghadapi masa sulit, penghinaan dan kemiskinan, namun masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Masyarakat Jawa tradisional percaya bahwa saat ini merupakan zaman Eden atau era kegelapan, seperti yang diramalkan Jayabaya. Oleh karena itu, kedatangan Ratu Atil diprediksi sudah dekat dan akan membawa negeri ini menuju ke masa kejayaan baru. Siapakah sosok Sang Ratu Atil yang akan datang ini?